Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Dengan banyaknya berita-berita hoax di media sosial, tidaklah sepenuhnya benar, men ya. Semoga ini bisa menjadi tolak ukur untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa dengan saya Rizky di channel Memen 82. Oke men, jadi seperti biasa ada komentar oplosan karena udah lama juga men ya aku ndak bahas mengenai suatu permasalahan. Jadi di video kali ini men, aku pengen membahas mengenai Omnibus Law atau berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi timbullah sebuah pertanyaan men, apakah Omnibus Law ini membantu atau sebaliknya memberatkan rakyat? Tapi kita bahas ini jangan terlalu dalam men ya, karena ya aku nih kurang paham juga men. Maksudnya gini men, bukan kurang paham, tapi capek bacanya men. Dengan banyaknya pasal undang-undang dan ayat yang harus dibaca. Jadi kalau nak dibaca semua men, beliau-liau aku men baca men. Panjang. Tapi aku sudah dapat filenya, draftnya aku udah dapat. Cuman kalau untuk membaca semuanya tuh gila, butuh waktu yang panjang men. Karena mengenai pasal Omnibus Law itu ribuan halaman men. Ya aku rasa sih untuk satu hari sih tidak cukup lah bacanya. Tidak tahulah kalau ditekunkan memang sehari langsung habis. Nah, itu kemungkinan lah sehari bisa selesai. Tapi siapa tahan men ya, ribuan halaman yang harus dibaca. Jadi itulah berkenaan, maka aku bahas sedikit aja men bagian luarnya. Ya dalam arti kata tuh covernya aja. Dengan kata lain aku melihat dari sudut pandang voting suara yang terbanyak. Karena gini men, ibarat pemilihan, baik itu pemilihan pilkada, pilpres, pilwako, pilgub, ya maksudnya pemilihan apapun itu pastinya tidak terlepas dari votingan suara terbanyak. Itulah yang menang. Apalagi ini suara rakyat, betul nggak men? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Biar tidak terlalu panjang aku merepek men, kita langsung aja masuk ke pembahasan, yaitu mengenai Omnibus Law. Apa itu Omnibus Law? Jadi Omnibus Law ini merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk mencabut atau menambah dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus menjadi lebih sederhana. Yang pastinya Undang-Undang Omnibus Law ini berkaitan dalam bidang ekonomi. Namun justru sebaliknya men, Omnibus Law ini menjadi ancaman bagi masyarakat. Salah satunya yaitu menyangkut mengenai ketenaga kerjaan yang menurut masyarakat tidak adil bagi para pekerja ataupun buruh. Jadi ini aku tangkap men, dari banyaknya massa yang aku tengok turun ke jalan dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jadi itulah timbul permasalahan men, dan mengakibatkan kerusuhan di berbagai kalangan setempat. Bisa dikatakan setanah air men. Semua masyarakat, khususnya mahasiswa, turun aksi ke jalan menolak Undang-Undang Omnibus Law. Terus men, aku ada baca beberapa artikel yaitu mengenai konsep kata Omnibus Law. Omnibus Law ini berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semua. Jadi Omnibus Law ini bersifat lintas sektor atau sapu jagat. Berkenaan dengan pengertian apa itu Omnibus Law, itu semestinya men, sebenarnya. Ya tapi banyak kalangan masyarakat menolak mengenai adanya undang-undang Omnibus Law. Dan di sini men aku juga pengen menerangkan beberapa aturan yang dianggap tak berpihak
ke kalangan pekerja di RUU Cipta Kerja. Dan di sini aku juga pengen membahas menerangkan beberapa aturan yang dianggap tak berpihak ke kalangan pekerja menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja. Ini aku juga baca dari beberapa artikel Sedikit aku jelaskan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, juga usaha mikro atau kecil dan menengah yang meningkatkan ekosistem, investasi, kemudahan berusaha, investasi percepatan, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini juga merupakan bagian dari Omnibus Law. Permasalahannya Undang-Undang Omnibus Law tersebut menimbulkan kontroversi dari sejak awal dibahas yang menyangkut Omnibus Law ini. Lantaran dianggap merugikan para pekerja ataupun buruh, dan dianggap hanya mementingkan pemberi kerja ataupun investor. Ya, sebenarnya sih aku ada juga menonton, membaca beberapa berita bahwa dari pimpinan wakil rakyat yang menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Itu pembahas maksud sebenarnya pengertian Omnibus Law. Tapi itu juga lah sebabnya dikarenakan banyaknya undang-undang yang tumpang tindih di Indonesia ini, membuat pemerintah mencoba untuk menyelesaikannya dengan Undang-Undang Omnibus Law. Salah satunya yaitu mengenai ketenaga kerjaan. Tapi setelah disahkan oleh DPR, banyak pasal yang dipersoalkan oleh serikat buruh dengan adanya undang-undang ini yang dinilai mengancam atau mengarah ke hak asasi manusia (HAM). Salah satunya yaitu mengenai pesangon berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dikurangi menjadi 25 kali upah dari sebelumnya 32 kali upah. Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law juga menghapus ketentuan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian waktu kerja tertentu akan otomatis berubah menjadi perjanjian waktu kerja tidak tertentu apabila tidak dibuat dalam perjanjian tertulis. Ini bersangkutan mengenai pekerja kontrak Ini juga lah yang ditakutkan oleh para pekerja ataupun buruh. Yang pastinya yang aku tangkap dari berbagai artikel, ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga dianggap kontroversial. Di antaranya waktu kerja atau waktu jam kerja, upah minimum, rencana penggunaan tenaga kerja asing atau TKA, pekerja kontrak, hingga jaminan sosial. Jadi mengenai Omnibus Law ini sebenarnya membahas undang-undang yang menyangkut keinginan hajat orang banyak atau keinginan rakyat. Tapi kok aku rasa DPR ini terlalu cepat mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Karena gini gimana ya, di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya belumlah waktunya untuk membahas mengenai undang-undang Omnibus Law ini. Terlalu terlalu cepat mengambil keputusan tanpa adanya perundingan ataupun musyawarah yang mungkin bisa diterima ataupun tidak oleh masyarakat. Dengan kata lain ini terlalu mengundang kecurigaan. Ada apa sebenarnya di balik undang-undang Omnibus Law ini di masa pandemi lagi? Jadi kan agak aneh kok bisa undang-undang Omnibus Law ini dibahas di waktu pandemi COVID-19 ini. Paham lah ya, gimana tak aneh kan? Di masa sekarang nih, syukur-syukur lah. Benar-benar kita nih bersyukur. Kalaupun memang kita nih masih bisa bertahan hidup di masa sekarang ini dengan banyaknya pengangguran, banyak yang di PHK, cari kerja susah, nak berusaha pun susah,
Dengan kata lain, kita bertahan hidup dengan keadaan menjerit, men. Hati kita yang menjerit. Inilah yang sering aku dengar nih, men, ya. Ibarat kata bahasanya tuh, yang kaya makin kaya, yang miskin syukur dia masih hidup. Dengan dia berpikir gimana caranya bertahan hidup. Terus, men, ini aku juga ingin menyampaikan aspirasi dari rakyat yang aku tampung menjadi suatu konten untuk didengar oleh wakil rakyat kita ataupun pemerintahan kita. Semoga ini bisa menjadi tolak ukur untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Jadi ini aku akan sampaikan aspirasinya. Salah satunya yaitu mengenai, ada yang bilang, ada yang bahas mengenai Pancasila, men. Ya, sebenarnya kan Pancasila itu silanya ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima ini juga lah, men, menjadi persoalan dari aspirasi rakyat ini. Dia bertanya, di manakah keadilan untuk rakyat tersebut? Jadi ini aku hanya menyampaikan mewakili aspirasi rakyat, men. Terus ada juga nih, men, aspirasi rakyat yang mengaitkan ini ke hal yang mistik. Bunyinya macam gini, men. Teruntuk seluruh dukun yang ada di Indonesia, saatnya kalian beraksi dengan menggunakan ilmu kalian mengarah ke seluruh pengkhianatan rakyat yang ada di DPR. Ngeri kan ya? Ibarat kata ni duduk di rumah teluk melayang, teluk terbang. Ataupun tak duduk di rumah patung bercucuk. Macam-macam, men, aspirasi rakyat kita nih. Tapi ini juga lah kita harus perjuangkan demi kebenaran dan juga keadilan. Terus ada lagi, men. Ini pas aku bacanya agak sedih aku dengarnya, men. Agak sedih aku bacanya, men. Selamat datang di negeriku tercinta ini. Selamat datang di Indonesiaku, di mana orang-orang yang mengaku perwakilan rakyat, namun dia yang berkhianat kepada rakyatnya. Di mana pangkat tinggi lebih dihargai, sedangkan suara-suara rakyat kecil tidak dihiraukan. Mereka seakan tuli tak mendengar tangisan-tangisan, jeritan-jeritan dari rakyat kecil. Mereka bilang itu adalah keadilan untukmu. Tapi keadilan yang di mana? Keadilan yang bagaimana? Yang mereka wakil DPR sebutkan itu. Lihatlah di negara kita, banyak tikus-tikus yang berdasi, yang berkeliaran tanpa beban, yang benar dibungkam, sedangkan yang berpangkat tinggi walaupun salah tetaplah disanjung. Lihatlah rakyat kecil seperti kami ini berharap bahwa keadilan itu ada. Tapi di manakah itu kita akan mencari? Oke, men, jadi itulah beberapa aspirasi rakyat dan juga mahasiswa untuk pemerintahan kita, atau juga mengarah ke DPR, perwakilan rakyat. Jadi, men, berkenaan dengan Omnibus Law ini, sebenarnya ini melibatkan semua partai politik. Dan menurut aku, parpol dari manapun itu yang katanya juga membela rakyat dan juga katanya tidak membela rakyat, itu menurut aku nih, men, menurut aku pribadi, belum tentu, men. Belum tentu yang kalian pandang itu membela, yang menolak itu menolak, yang tidak menyetujui, yang tidak sepaham dengan rakyat ataupun juga yang sepaham dengan rakyat. Itu belum tentu, men. Karena di sini mereka berdiri dengan salah satu golongan ataupun partai, bukan kehendak kemauan mereka sendiri atau perorangan. Jadi, men, yang kalian anggap membela ataupun juga tidak membela rakyat, tidak menutup kemungkinan ada maksud tertentu di balik ini semua. Dan menurut aku, men, tak menutup kemungkinan juga ini bertentangan dengan hati nurani mereka. Dengan kata lain, di sini ada dorongan dari partai
bukan dari kemauan ataupun maksud tujuannya pribadi. Ya maksudnya gini men, mereka itu digerakkan ataupun didorong oleh atau dari partai politik yang berada di belakang mereka. Jadi men, aku sarankan juga jangan terlalu cepat mengambil keputusan dengan banyaknya berita-berita hoax di media sosial. Karena untuk mencari kebenaran itu tidaklah kita hanya memandang sebelah mata dengan mendengar satu pihak aja men. Harus banyak sumber yang kita cari. Oke men, jadi dengan sedikit aku menjelaskan mengenai Omnibus Law ini yang berkaitan dengan parpol ataupun partai politik. Jadi undang-undang Omnibus Law ini apakah membantu ataupun menyulitkan rakyat? Jawaban kalian bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan juga aku sedikit pengen menjelaskan men, mengenai pembahasan aku tentang Omnibus Law ini tidaklah sepenuhnya benar men ya. Sekali lagi aku terangkan, aku tekankan, tidaklah sepenuhnya benar. Kalian juga bisa mencari berbagai sumber untuk mencari kebenaran mengenai Omnibus Law ini. Karena ini yang aku bahas men juga menyangkut mengenai voting suara terbanyak dari rakyat. Tapi aku di sini tidak ada membenarkan ataupun juga menyalahkan dari belah pihak manapun. Ibarat kata aku ini menengah men, mengasih penjelasan. Terus kalian yang menjawab apakah Omnibus Law ini memberatkan atau sebaliknya meringankan rakyat. Sekian dari saya men. Kalaupun emang ada kesalahan kata dalam berbicara, kesalahan kalimat dalam berucap, aku mohon maaf. Aku Memen mohon untuk undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Tapi men, sebelumnya ada kata-kata hiasan sedikit men. Kalau sebagian suara wakil rakyat yang kontra aja bisa di-mute atau didiamkan atau tidak didengar, apalagi kita ini sebagai rakyat yang biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.